Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini terjadi di negara Brasil di tahun 2002, namun semua berawal di tahun 1983. Seorang pria bernama Claudinor Almeida de Souza atau yang sering dipanggil Kakak, saat itu dia berusia 35 tahun. Dia bekerja menjadi kameramen di sebuah stasiun televisi ternama yang ada di negara Brazil, dan selain menjadi kameramen, Kakak adalah seorang tukang kayu dan dia menggunakan keahliannya itu untuk membuat mainan anak-anak. Kakak telah menikah lebih dari 10 tahun dengan istrinya yang bernama Joanna, dan dari pernikahan itu, Kakak memiliki satu orang anak perempuan. Karena nama aslinya tidak boleh disebutkan, maka di kasus ini, anak Kakak akan kita panggil sebagai Angel. Semua mengatakan Kakak adalah ayah dan suami yang baik, dan dia akan menjaga anaknya ketika Joanna pergi bekerja. Joanna bekerja pada pagi hingga sore hari, sedang Kakak, dia akan pergi pada sore hari dan akan pulang pada malam hari. Pagi hari Kakak akan menjaga Angel hingga suatu saat ketika Joanna pulang dari tempat kerjanya, dia melihat Angel sangat sedih dan keadaan Angel juga terbilang sangat tidak normal. Joanna berusaha mengajak anaknya bercerita dan di sana Angel mengatakan bahwa ayahnya hari itu telah menyentuh bagian intimnya. Hari itu Joanna mengetahui apa yang selama ini suaminya lakukan selagi dia tidak ada di rumah. Joanna langsung melaporkan Kakak ke kantor polisi dan setelah beberapa bulan, Kakak pun dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, Joanna mengatakan secara detail apa yang diceritakan oleh Angel, namun sayangnya Joanna tidak bisa membuktikan semua itu. Karena saat itu belum ada tes keperawanan dan sepertinya Joanna juga tidak mau menanyakan banyak hal kepada Angel karena dia takut jika anaknya mengalami trauma lebih dalam. Kakak di sisi lain menggunakan kesempatan tersebut untuk mengelak dari semua tuduhan. Kakak mengatakan di pengadilan bahwa Joanna menyuruh anaknya berkata seperti itu karena Joanna telah mengetahui dirinya berselingkuh. Dan Joanna tidak terima dengan perselingkuhan yang Kakak lakukan, maka Joanna menginginkan Kakak mendekam di penjara. Di pengadilan banyak hal yang Joanna tidak bisa beberkan, dan karena kurangnya bukti, kasus itu akhirnya dibekukan, dan Kakak di sana dinyatakan tidak bersalah. Joanna memutuskan untuk bercerai, dan setelah mereka resmi bercerai, Joanna membawa Angel dan menjauh dari Kakak. Setelah beberapa saat, Kakak menikah lagi dan memiliki 3 orang anak dari istri keduanya. Namun di tahun 1998, Kakak bercerai kembali dan ketiga anaknya itu juga dibawa oleh mantan istrinya. Setelah bercerai dari istri keduanya, Kakak pun dipecat dari stasiun televisi dan Kakak kini menjadi sopir taksi di kota. Saat itu Kakak berusia 49 tahun dan dia menyewa rumah yang ada di wilayah Carapicuíba dan di sanalah dia memulai kehidupan barunya. Di rumah itu Kakak merenovasi dan menutup secara permanen jendela kamar mandi dan jendela di ruang lainnya. Kakak juga membeli kamera CCTV yang tersembunyi untuk memonitor rumah tetangga dan juga bagian depan rumahnya. Di tahun 90-an, anak-anak di area itu sangat bebas bermain di jalan tanpa pengawasan orang tua. Dan di depan rumah Kakak adalah taman bermain untuk mereka. Setelah Kakak tahu bahwa anak-anak di sana tidak diawasi, Kakak mulai membuat mainan dari kayu dan memberikan kepada anak-anak yang bermain di sana. Anak-anak itu sangat bahagia mendapat mainan dari Kakak. Dan setelah Kakak mendapat kepercayaan dari anak-anak tersebut, Kakak membawa pulang mereka dengan janji akan dia beri mainan yang lebih bagus dan juga yang lebih besar. Banyak anak di area itu yang masuk ke perangkap Kakak, dan setelah Kakak mendapat apa yang dia mau dari anak-anak tersebut, Kakak pun mengancam mereka. Jika mereka berani membuka mulut atas apa yang terjadi, Kakak mengatakan dia akan membunuh mereka dan seluruh anggota keluarganya.
Korban-korban kakak di sana tidak ada yang berani melaporkan apa yang mereka alami. Kakak untuk meyakinkan orang tua korban bahwa mereka aman bermain di taman tersebut, biasanya kakak akan duduk di dekat taman sambil membaca Alkitab. Kakak juga sangat dekat dengan orang tua anak-anak di sana karena mereka mengira bahwa kakak adalah seorang yang sangat religius dan mereka sangat akrab dengan kakak dengan harapan kakak akan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak mereka di sana. Bahkan tidak sedikit orang tua anak-anak di sana dengan sengaja menitipkan anak-anaknya kepada kakak ketika mereka bermain di taman tersebut. Karena memang kakak menghabiskan waktu panjangnya duduk di taman itu sambil mengawasi calon mangsanya. Kakak juga sedang mencari seorang janda yang memiliki anak kecil atau seorang wanita yang sudah memiliki anak dan mau diajak berselingkuh. Kakak adalah pria yang sangat anggun dan karismatik dan semua orang mengatakan bahwa kakak adalah impian semua wanita kala itu. Di tahun 1999, kakak bertemu dengan teman lamanya, yaitu seorang wanita bernama Jasiani. Kakak tahu Jasiani adalah wanita baik dan juga selalu setia kepada suaminya. Namun kakak juga tahu bahwa Jasiani sudah memiliki 2 orang anak perempuan. Kedua anak Jasiani itu, mereka bernama Joyce yang saat itu berusia 10 tahun dan Jessica saat itu dia berusia 11 tahun. Sebenarnya kakak diceraikan oleh istri keduanya saat itu karena kakak memiliki selingkuhan yang bernama Suelin. Kakak dan Suelin menjalin hubungan karena mereka bekerja di stasiun televisi yang sama, di mana Suelin adalah seorang jurnalis dan kakak saat itu adalah seorang kameramen. Kakak memilih Suelin daripada istrinya karena Suelin saat itu adalah wanita single dan dia kaya raya. Suelin memiliki gaji sebesar 7.000 real setiap bulannya, padahal gaji normal kala itu hanya sekitar 250 reais. Kakak berusaha membuat Suelin tidak berdaya dan setelah Suelin jatuh cinta, kakak meminta kepada Suelin untuk memberikan sebagian besar harta kekayaannya itu masuk ke dalam namanya. Kakak dan Suelin tidak mau tinggal bersama karena kakak tidak mau jika Suelin tahu tentang sisi gelapnya dengan anak-anak. Ketika kakak bertemu dengan Jasiani, kakak pun berusaha untuk membuat Jasiani tidak berdaya. Jasiani yang dikenal tidak pernah mengkhianati suaminya, namun ketika dia bertemu dengan kakak, dia pun tidak bisa menolak. Jasiani rela melakukan apapun untuk bertemu dan juga bersama dengan kakak. Kakak pada siang hari, dia akan duduk di taman sambil mengawasi anak-anak bermain di sana. Dan ketika di rumah, dia akan membuat mainan dari kayu. Malam harinya dia bekerja menjadi sopir taksi dan kakak kini juga harus membagi waktunya antara Jasiani dan Suelin. Kakak mengatakan secara jujur kepada Jasiani bahwa dia juga memiliki kekasih dan hubungan mereka itu hanya untuk bersenang-senang saja. Namun kakak mengatakan kepada Suelin bahwa dia mendapat kerja ekstra, maka dia tidak bisa menemuinya setiap hari. Jasiani karena dia adalah wanita yang tidak pernah mengkhianati suaminya, maka jika dia keluar, pasti akan ditemani oleh anaknya yang paling tua, yaitu Jessica. Jessica mengatakan bahwa kakak dan ibunya saat mereka bertemu, mereka sangat romantis. Namun kakak selalu membuat Jessica tutup mulut karena kakak selalu memberikan mainan dan hadiah-hadiah yang spesial untuk Jessica tetap tenang di sana. Setelah kakak mendapat kepercayaan Jasiani, dia pun mengatakan bahwa dia ingin sekali membawa Jessica jalan-jalan ke tempat yang belum pernah dia kunjungi. Jessica sangat menyukai pantai dan kakak mengatakan kepada Jasiani dia akan membawa Jessica ke pantai agar Jessica tidak mengatakan kepada ayahnya tentang hubungan mereka. Jasiani pun percaya dengan kakak dan dia sangat menyetujui ide tersebut dan Jasiani kini mengatakan kepada suaminya bahwa Jessica akan liburan akhir pekan bersama dengan teman sekolahnya. Setelah Jasiani mengantarkan Jessica bertemu dengan kakak, kakak tidak membawa Jessica ke pantai, melainkan kakak membawa pulang Jessica ke rumahnya.
Dan karena saat itu tidak ada handphone, maka Jasiani tidak bisa berkomunikasi dengan Jessica dan menanyakan bagaimana keadaannya bersama kakak. Kakak setelah sampai di rumahnya, dia meniduri Jessica untuk yang pertama kali. Kakak merayu Jessica agar tidak mengatakan apa yang terjadi hari itu, dan bukan hanya merayu, namun kakak juga memberikan sebuah ancaman. Jika dia memberitahu orang lain atas apa yang terjadi, dia juga akan melakukan hal yang sama kepada adiknya. Hari itu kakak memberikan kotak musik dan beberapa hadiah lainnya agar Jessica tidak merasa takut. Kakak ternyata menaruh penyadap suara di dalam kotak musik tersebut karena kakak ingin mengetahui semua percakapan Jessica bersama dengan keluarganya. Selama lebih dari setahun, Jessica pun takluk kepada kakak, begitu juga dengan Jasiani. Dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya kakak inginkan dari hubungan mereka itu. Sebenarnya kakak mendekati Jasiani hanya karena Jasiani memiliki Jessica, dan beberapa kali kakak mengajak Jessica keluar, kakak akan membawanya ke hotel atau membawanya pulang ke rumahnya. Lama-kelamaan Jessica benar-benar jatuh cinta kepada kakak karena kakak menjanjikan banyak hal tentang indahnya cinta yang Jessica belum pernah dengar dari orang lain. Jessica dengan kepolosannya dia percaya bahwa kakak adalah orang yang akan mendampingi hidupnya. Suatu hari Jessica menuliskan cerita cintanya bersama dengan kakak di dalam buku diary-nya. Cerita itu bukan hanya cerita cinta biasa, namun Jessica menceritakan tentang bagaimana hubungan seksual mereka. Dan saat itu, Jessica masih berusia 13 tahun. Ayah kandung Jessica yang tidak mau disebutkan namanya, dia menemukan buku diary Jessica dan ayahnya membaca semua cerita tentang anaknya dan kakak. Ayah Jessica merencanakan untuk membawa Jessica ke ahli ginekolog untuk mengetahui kebenaran cerita yang dia tulis. Namun sebelum ayahnya membawa Jessica ke dokter, Jessica telah menelpon kakak terlebih dahulu dan mengatakan apa yang akan ayahnya lakukan dan juga akan membawanya ke konsultasi. Kakak saat itu sangat panik, namun dia sudah punya rencana. Kakak menyuruh Jessica untuk melarikan diri hari itu juga dari rumah orang tuanya, dan Jessica tanpa berpikir dua kali, dia pun dengan baju yang menempel di badannya, Jessica pun meninggalkan rumah orang tuanya. Kakak tidak mungkin menampung Jessica di rumahnya karena mereka pasti akan curiga, maka kakak membawa Jessica ke rumah Suelin, yaitu kekasihnya. Sesampainya di rumah Suelin, kakak mengatakan bahwa gadis muda itu adalah Natalia, yaitu salah satu dari anak kandungnya. Karena Suelin tidak pernah melihat anak-anak kakak, maka dia pun percaya. Kakak mengatakan bahwa mantan istrinya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, dan Natalia, dia tidak mau tinggal sendirian di rumah. Maka sebagai ayah yang baik, dia pun harus mengurus anaknya. Suelin memanggil Jessica dengan sebutan Natalia dan kakak mulai hari itu tinggal bersama dengan Suelin dan Jessica. Di sisi lain, ayah Jessica telah melaporkan ke polisi karena Jessica pergi tanpa pamit dan mereka tidak tahu kemana harus mencarinya. Polisi yang membaca cerita cinta tentang Jessica, mereka tahu bahwa Jessica pergi dengan sukarela, tidak diculik atau tidak dipaksa, maka pencarian Jessica pun tidak dimaksimalkan oleh polisi. Kakak yang melihat situasi tersebut, dia gunakan untuk memuluskan rencananya. Kakak menelpon ayah Jessica dan mengatakan bahwa Jessica memang benar telah mengirimkan banyak surat kepadanya yang mengatakan tentang perasaan cintanya. Namun kakak menjelaskan agar ayah Jessica tidak salah paham dan khawatir karena sebenarnya mereka hanya bersahabat saja. Kakak juga meyakinkan ayah Jessica bahwa dia akan menjaga Jessica seperti anak kandungnya sendiri. Kakak juga mengatakan bahwa Jessica sering menelponnya dan menceritakan segala sesuatu kepadanya. Dan di hari Jessica meninggalkan rumah, dia pun juga menelponnya dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah pacarnya yang bernama Tiago yang tinggal di wilayah Guarulhos. Ayah Jessica setelah mendengar penjelasan kakak, dia pun menjadi sangat lega karena kini dia tahu bahwa Jessica dan kakak hanya bersahabat saja.
Kakak untuk meyakinkan ayah Jessica, dia pun membawa Jessica ke wilayah Gua Rulus dan menyuruh Jessica untuk menelpon ayahnya dengan menggunakan telepon umum. Dan Jessica juga mengatakan kepada ayahnya bahwa mulai hari itu dia akan tinggal bersama dengan kekasihnya. Ayah Jessica pun membiarkan Jessica menjalani apa yang dia mau dan tidak mencari keberadaannya, juga tidak menyuruhnya pulang hari itu. Kini Jessica menjadi Natalia di rumah Suelin, dan di rumah itu dia melihat Suelin mendapat banyak perlakuan kasar dan juga tidak senonoh dari kakak. Namun Jessica sangat senang karena Jessica bisa dekat dengan kakak dan seperti yang dia harapkan bahwa selamanya dia akan hidup bersama dengan kakak. Pembantu Suelin yang bernama Maria dia mengatakan bahwa setelah Natalia datang ke rumah itu, keadaan di sana membuatnya bertanya-tanya siapa sebenarnya Natalia itu. Maria sering melihat kakak mengunci pintunya dari dalam ketika dia masuk ke kamar Natalia yang dia panggil sebagai anak kandung tersebut. Sangat tidak normal ayah masuk ke kamar anaknya lalu menguncinya dari dalam. Ketika Maria mengatakan hal itu kepada Suelin, Suelin mengatakan karena kakak butuh privasi untuk bicara dengan anak kandungnya. Maria juga sering melihat kakak setelah mandi di kamar mandi. Dia tidak langsung mengambil handuknya, namun dia akan berjalan tanpa busana dan masuk ke kamar Natalia. Maria terus mendesak Suelin untuk mencari tahu siapa dan apa hubungan Natalia dengan kakak, karena banyak hal yang membuat Maria tidak percaya dengan kehadiran Natalia di rumah itu. Suelin dan kakak karena perkataan Maria itu mereka sering bertengkar dan kakak kini menyiapkan sebuah rencana baru. Keesokan harinya setelah mereka bertengkar, kakak membeli cincin dan mengajak Suelin untuk segera menikah. Suelin sangat terkejut, namun dia sangat bahagia karena dia sudah lama menanti keseriusan kakak. Kakak meminta kepada Suelin agar segera melangsungkan pernikahan mereka, dan setelah 30 hari, kakak dan Suelin akhirnya menikah. Pada tanggal 16 Desember di tahun 2002, kakak dan Suelin merayakan pernikahan mereka, dan acara itu digelar di sebuah restoran. Pernikahan mereka hanya dihadiri oleh keluarga Suelin dan tidak satupun dari anggota keluarga kakak yang datang ke pesta tersebut. Di pesta, kakak terlihat sangat tidak nyaman dan kakak mengajak Suelin untuk segera pulang ke rumah yang telah dia sewa di dekat pantai untuk merayakan bulan madu mereka. Setelah 4 jam pernikahan mereka, Suelin dan kakak masuk ke dalam mobil dan pergi untuk berbulan madu. Di tengah perjalanan, kakak menelpon saudara Suelin dan mengatakan bahwa dompetnya ketinggalan di dalam box dan menyuruh saudara Suelin itu untuk mengantarkan ke tempat di mana dia berbulan madu. Kakak mengatakan bahwa dia tidak mau menyetir mobilnya balik ke sana lagi karena dia takut jika ada polisi patroli dan dia sedang tidak membawa SIM-nya, maka itu akan mempengaruhi pekerjaannya sebagai sopir taksi. Saudara Suelin menolak karena jaraknya lumayan jauh dari rumahnya dan kakak mengatakan bahwa setelah menurunkan Suelin di rumah itu, dia akan mengambil dompetnya dengan naik bis. Kakak sudah merencanakan semua itu dengan sangat rapi dan detail dan mari kita lihat sampai mana kakak akan melangkah dengan rencananya yang jenius itu. Setelah mereka sampai di rumah tersebut, kakak langsung mengajak Suelin ke kamar dan Suelin tidak tahu jika kakak sehari sebelumnya sudah mengajak Jessica ke rumah tersebut dan Jessica saat itu ada di kamar sebelah. Jessica sudah mendapat instruksi dari kakak dan apa saja yang harus dia lakukan. Ketika kakak berada di atas ranjang, kakak mengatakan kepada Suelin untuk mereka melakukan sebuah permainan sebelum mereka melakukan hubungan. Kakak meminta kepada Suelin untuk menutup mulutnya agar dia tidak berteriak, dan setelah Suelin menutup mulutnya, kakak memukul tembok sebanyak 2 kali untuk Jessica memberikan sarung tangan kepadanya. Dari pintu kakak mengambil sarung tangan dan memakainya, dan Suelin masih belum tahu apa yang akan terjadi. Kakak mengikat kedua tangan Suelin dan Suelin mengatakan bahwa talinya terlalu sakit di tangannya.
Ketika Suelin mengatakan untuk melepaskan tali tersebut, kakak meminta kepada Jessica untuk segera memberikan plastik hitam. Setelah kakak menutup kepala Sueli dengan plastik hitam, Jessica dari belakang menyerahkan kayu balok kepada kakak. Kakak memukul kepala Sueli dengan kayu balok tersebut hingga kayu balok itu patah menjadi dua. Jessica kini memberikan palu kepada kakak dan di sana kakak memukul korban selama 10 menit. Setelah Sueli tidak bernyawa, kakak dan Jessica membersihkan semua bukti kejahatan dan membuangnya ke suatu tempat. Semua itu mereka lakukan secepat mungkin karena kakak harus pergi ke Sao Paulo untuk mengambil dompetnya di rumah saudara Sueli. Setelah membersihkan semua alat-alat yang mereka gunakan, lalu mereka merusak dan mengobrak-abrik rumah tersebut seakan-akan telah terjadi perampokan. Jessica kembali ke rumah Suelin dan kakak menuju ke rumah saudara Suelin dengan menggunakan bus kota untuk mengambil dompetnya. Kakak setelah mengambil dompetnya, dia pun kembali ke rumah di pinggir pantai pada malam yang sama. Sesampainya di rumah itu, keadaan sangat sepi dan kakak menggedor pintu rumah itu untuk Sueli membukakan pintunya. Kakak dengan sengaja berteriak lebih keras dan juga menggedor pintu itu dengan kuat agar tetangga kanan dan kiri mendengar bahwa dia berusaha masuk ke rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban dan kakak tidak bisa masuk ke rumah itu, maka kakak pun pergi ke pantai untuk mencari Suelin di sana. Kakak melakukan semua itu agar ketika polisi menanyakan kemana dia pergi, kakak sudah menyiapkan bahan untuk mengelak dari semua kejahatannya. Kakak merencanakan semuanya dengan sangat detail dan juga sangat rapi, dan mari kita lihat apakah kakak berhasil lolos dari kejahatannya tersebut. Malam harinya setelah kakak capek berjalan di pantai dan tidak menemukan istrinya di sana, lalu dia kembali pulang dan tidur di dalam mobil yang ada di luar garasi. Keesokan harinya tetangganya lewat di depan rumah itu dan dia melihat kakak sedang tidur di dalam mobil. Tetangga itu melihat ada kunci yang jatuh di lantai garasi dan ternyata garasi tidak dalam keadaan terkunci. Tetangganya itu pun membangunkan kakak yang sedang tertidur dan mereka masuk ke dalam rumah tersebut untuk melihat keadaan Suelin. Ketika mereka masuk dan melihat Suelin sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kakak langsung menangis histeris setelah melihat istrinya yang baru saja dia nikahi meninggal di sana secara tragis. Tetangganya berusaha menenangkan kakak, namun di sana sebenarnya kakak sedang berakting semaksimal mungkin agar semua rencananya berjalan sesuai harapan. Tetangganya menelpon polisi dan ketika polisi datang, kakak masih terus menangis. Namun polisi melihat mata kakak sama sekali tidak berair dan pandangannya terhadap jasad Suelin terlihat sangat dingin. Polisi melaporkan bahwa luka pada korban bukan luka seperti korban perampokan, namun seperti korban pelampiasan atau korban kebencian yang sangat mendalam. Kakak seketika berhenti menangis dan kini dia semakin panik karena polisi sepertinya akan mengusut kasus tersebut. Kematian Sueli dinyatakan terjadi pada pukul 6.30 sore dan saat itu kakak masih berada di rumah tersebut bersama dengan korban. Polisi mencurigai kakak dan mereka pun menggeledah rumah kakak yang ada di depan taman kanak-kanak. Di rumah itu polisi melihat semua jendela dan ruangan tertutup secara permanen dan di kamar kakak mereka menemukan puluhan koleksi film dewasa dan juga koleksi baju anak-anak. Di meja dekat kamar tidur kakak terdapat Alkitab yang selalu kakak bawa ketika dia berjalan di taman. Ternyata di dalam Alkitab itu, di setiap lembarnya, kakak sudah menempelkan foto alat kelamin korban-korbannya. Dan polisi kini tahu bahwa kakak adalah seorang pedo. Di sana kakak juga melakukan kesalahan besar karena setelah Suelin meninggal, kakak memberikan handphone Suelin kepada Jessica. Dan kakak mengatakan kepada polisi bahwa dia berulang kali menelpon Suelin malam itu untuk membukakan pintu, namun Suelin tidak menjawab. Polisi mencari lokasi handphone Suelin dan ternyata handphone itu ada bersama dengan Jessica.
Jessica dibawa ke ruang interogasi dan di sana dia mengatakan dari awal dia disentuh oleh kakak hingga dia berpartisipasi dalam pembunuhan Suelin. Jessica juga mengatakan bahwa semua itu dia lakukan karena kakak selalu mengancamnya, maka dia tidak punya pilihan lain. Kakak saat itu berusia 54 tahun, akhirnya ditangkap dan dipenjara. Persidangan kasus itu terjadi di tanggal 3 Agustus di tahun 2004 di Pengadilan Forum Kriminal Sao Paulo. Persidangan itu berlangsung selama 3 hari dan di sana kakak dijatuhi hukuman selama 18 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Kakak juga mendapat hukuman tambahan selama 1 tahun dan 10 hari karena dia berusaha menyuap napi yang ada di dalam penjara tersebut. Jessica menghabiskan selama 3 bulan di sebuah penjara anak remaja dan setelah itu dia dibebaskan dalam pengawasan karena dia dinyatakan sebagai korban kakak. Sayangnya dalam kasus ini kakak tidak didakwa sebagai pedo dan juga tidak mendapat hukuman atas apa yang selama ini dia lakukan kepada anak-anak. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.